Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siskawati. NIM saya 612012302237 dari kelas RA6 jurusan Manajemen semester 1. Di sini saya akan memaparkan materi yang berjudulkan Laporan Keuangan. Laporan keuangan adalah sebuah dokumen yang menggambarkan kondisi seperti perusahaan, organisasi, atau individu pada suatu periode tertentu. Dan laporan keuangan juga memberikan gambaran tentang pendapatan, biaya aset, kewajiban, ekuitas, serta arus kas yang terjadi selama periode tertentu. Di sini ada jenis laporan keuangan. Yang pertama yaitu laporan laba rugi atau income statement, yang kedua neraca atau balance sheet, yang ketiga laporan perubahan ekuitas, dan yang terakhir ada laporan arus kas. Yang pertama yaitu laporan laba rugi atau income statement adalah menyajikan informasi tentang pendapatan perusahaan, biaya operasional, laba bersih bisnis untuk periode pelaporan. Yang kedua itu neraca atau balance sheet, merupakan aset lancar atau kas atau piutang, usaha, persediaan, dan aset tetap yaitu tanah, bangunan, kendaraan, peralatan. Yang ketiga yaitu laporan perubahan ekuitas, merupakan berisi tentang perubahan modal keuangan yang terjadi, seperti pengambilan dana pribadi oleh pemilik bisnis, pengurangan beban dan biaya dalam periode tersebut. Yang keempat yaitu laporan arus kas. Laporan arus kas itu menunjukkan arus masuk dan keluar perusahaan serta menjadi acuan bagi investor, analisis keuangan, dan manajer dalam pengambilan keputusan strategi dan operasional. Di sini ada unsur-unsur laporan keuangan. Yang pertama ada aset. Aset adalah sumber daya yang dikuasai entitas sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi di masa depan dan diharapkan akan diperoleh entitas. Yang kedua, kewajiban. Kewajiban masa kini entitas yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya diharapkan mengakibatkan arus keluar dari sumber daya entitas yang mengandung manfaat ekonomi. Yang ketiga, pendapatan. Pendapatan atau penghasilan yang timbul dalam pelaksanaan aktivitas entitas yang biasa dan mengacu pada beberapa istilah seperti penjualan, imbalan, bunga, dividen, royalti, dan sewa. Yang keempat ada beban atau expense, merupakan penurunan manfaat ekonomi selama suatu periode pelaporan dalam bentuk arus keluar atau penurunan aset, atau terjadinya kewajiban yang tidak terkait dengan distribusi kepada penanam modal. Yang terakhir yaitu ekuitas. Ekuitas adalah hak sisa pada set suatu entitas setelah dikurangi dengan seluruh kewajibannya. Laporan keuangan ini sangat penting dalam perusahaan karena menjadi acuan bagi pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan seperti investor, kreditor, dan manajer. Jadi di sini ada langkah-langkah untuk membuat laporan keuangan. Yang pertama ada gunakan sistem akurat. Yang kedua, catat semua pengeluaran dan pemasukan. Yang ketiga, beri penjelasan yang detail. Yang keempat, patuhi tenggat waktu. Yang kelima, gunakan software akuntansi. Yang keenam, urutan laporan keuangan. Ketujuh, konsisten. Yang kedelapan, siapkan data dari buku kas utama. Yang kesembilan, melakukan posting jurnal dalam buku besar. Yang kesepuluh, menyusun neraca saldo. Dan yang terakhir, menyiapkan data untuk membuat jurnal penyesuaian. Jadi di sini kita akan mencoba mengerjakan contoh soal laporan keuangan. Dalam proses pembuatan laporan laba rugi, laporan perubahan modal dan neraca secara manual, diperlukan data-data dari neraca lajur berikut ini. Neraca lajurnya itu dari Raya AB per 31 Desember 2019. Di sini sudah tertera di keterangan ada kas, piutang, perlengkapan, sewa dibayar di muka, iklan dibayar di muka, peralatan,
akun depresiasi peralatan, utang gaji, modal joko, prive joko, pendapatan usaha, beban gaji, beban perlengkapan, beban sewa, beban iklan, beban kerugian piutang, dan beban depresiasi peralatan. Ada tahapannya, yaitu untuk laporan laba rugi, pindahkan seluruh angka-angka di kolom laba rugi neraca lajur untuk membuat laporan laba rugi. Dan untuk laporan perubahan modal, masukkan angka modal pada kolom neraca di neraca lajur menjadi modal awal. Pindahkan angka laba atau rugi pada laporan perubahan modal. Hasilnya adalah modal pada akhir periode dan angka ini menjadi modal pada laporan neraca. Untuk laporan neraca, masukkan angka-angka pada kolom neraca di neraca lajur selain prive dan modal karena sudah dimasukkan pada laporan perubahan modal. Jadi kita langsung saja mengisi latihan soal ini. Saya AB, laporan laba rugi untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2019. Di sini ada pendapatan usaha yaitu 4.400. 4.400 ini kita ambil dari neraca lajur. Jadi kita cari aja pendapatan usahanya berapa. Terus jumlah pendapatan dalam ribuannya yaitu sama 4.400. Selanjutnya ada beban-beban. Yang pertama ada beban gaji yaitu 750, beban perlengkapan 400, beban sewa 450, beban kerugian piutang 50, beban depresiasi peralatan yaitu 500. Dengan jumlah biaya yaitu 2.650. Dan di sini ada pendapatan atau laba bersih sebelum pajak yaitu 1.750. Dari mana 1.750 itu? Yaitu dari pendapatan usaha yaitu 4.400 dikurangi jumlah biaya yaitu 2.650. Jadi hasilnya 1.750. Kita next ke Raya AB, laporan perubahan ekuitas per 31 Desember 2019. Modal 1 Januari 2019 yaitu modal joko dalam ribuan 6.300 dan laba bersih yaitu 1.750. Jadi di sini modal 1 Januari dan laba bersih itu dijumlah, hasilnya 8.050. Pengambilan prive yaitu 100. Jadi modal 31 Desember 2019 itu 7.950. Dari mana 7.950 ini? Yaitu dari 8.050 dikurangi pengambilan prive yaitu 100, jadi hasilnya 7.950. Selanjutnya yang terakhir ada laporan neraca per 31 Desember 2019. Di sini ada aset lancar. Aset lancar itu terdiri dari kas yaitu 3.500, di liabilitas ada utang gaji dalam ribuan 150, piutang 250, perlengkapan 300, sewa dibayar di muka 150, iklan dibayar di muka 400. Jumlah aset lancar ini yaitu 4.600. Aset tetap yaitu terdiri dari peralatan sebesar 5.000. Di ekuitas atau modal pemilik, modal joko yaitu 7.950. Dan akun depresiasi peralatan min 1.500. Jadi hasilnya 8.100. Hasil 8.100 ini dari 4.600 ditambah 5.000 dikurangi 1.500, jadi hasilnya 8.100. Dan dalam ribuan pun yaitu 7.950 ditambah 150 hasilnya 8.100. Jadi di sini sudah balance. Jadi hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf karena saya juga masih dalam proses belajar. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.